Halo Sobat Yuris, kembali lagi di Yuris Channel. Kali ini kita ditemani sahabat kita kembali, Firmansyah. Nah, di masa yang sesulit ini memang acap kali orang-orang mencari dana segar atau pinjaman segar. Nah, dengan adanya pinjol itu menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana secara instan. Nah, bagaimana itu pinjol dari mulai legalitasnya, kemudian resiko hukumnya, kita akan bahas di video kali ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Yuris Channel. Oke bro, jadi kan terkait pinjol ini menjadi suatu fenomena yang viral ya di masyarakat dan sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjol. Itu menurut bro gimana bro? Kalau kita melihat dari historical dari pinjol ini ya, sangat meningkat pada saat terjadinya COVID. Di situ pinjol itu bertransformasi menjadi sesuatu yang satu sisi menguntungkan masyarakat, tapi di satu sisi juga mengerikan bagi masyarakat. Ya, karena kan di pandemi ini menjadi suatu kebutuhan juga untuk masyarakat melihat suatu kesempatan untuk mendapatkan pinjaman secara instan ya. Nah, kalau kita telisik lebih dalam bahwa pinjol ini sebenarnya lahir dari fintech itu sendiri. Nah, kalau kita bicara fintech berarti adalah finansial teknologi. Dasarnya ada di peraturan Bank Indonesia. Sehingga memang keberadaan finansial teknologi itu merupakan tuntutan dari perkembangan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita menerjemahkan finansial teknologi itu adalah jasa keuangan yang menggunakan teknologi teknologi di mana kita tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional, misalnya untuk meminjam uang atau memberikan sumbangan dan semacamnya yang berhubungan dengan uang, itu tidak perlu lagi bertemu langsung dengan orang-orang tertentu, tapi dengan melalui aplikasi atau kecanggihan teknologi dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan transaksi-transaksi tersebut. Belum lagi memang ini kan pinjaman online ini salah satu wujud perkembangan dari masyarakat ya. Perkembangan dari masyarakat memudahkan masyarakat dengan adanya teknologi seperti itu ya. Ya benar. Jadi masyarakat sendiri terbantu dengan adanya vintage ini ya. Nah, kembali lagi dari vintage itu turunannya adalah salah satunya pinjaman online. Pinjaman online yang kemudian menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman. Kalau kita melihat pinjaman seperti ini kan sebenarnya sudah ada ya. Kalau dalam aspek konvensionalnya seperti jasa peminjaman uang yang sifatnya secara personal. Ya kita sebut sajalah kayak praktek rentenir gitu ya. Nah, kalau kita melihat pada aspek yang modern menggunakan teknologi, maka pinjol ini adalah transformasi dari rentenir tersebut. Tapi kan rentenir itu kan setahu saya rentenir kan dikelola oleh satu orang ya. Kalau pinjol ini kan dalam bentuk aplikasi dan aplikasi ini kan pasti lebih dari satu orang yang mengelola, baik itu dari pihak dari bagian IT-nya atau manajemennya. Itu kira-kira ada perbedaan nggak? Apa betul perbedaannya antara pinjol dengan rentenir, praktek rentenir itu? Ya, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih bahwa pinjaman online ini kan sejatinya dia itu lahir atau muncul dari badan hukum ya. Kalau kita ingin membuat satu jasa pinjaman online itu harus berbadan hukum. Bisa dalam bentuk PT atau koperasi boleh, tapi dia harus dalam berbentuk aplikasi. Karena dalam regulasi sendiri memang
perjanjiannya itu tidak hanya dua pihak, Ya. karena tapi ada tiga pihak di situ. Yang pertama adalah jasa penyedia pinjaman online Oke. atau aplikasinya, kemudian orang yang meminjamkan duit atau Iya. dalam hal ini bisa kita sebut sebagai investor. Oke. Ya, jadi dia menginvestasikan sejumlah uang dan nanti ada kontrak tertentu yang ditandatangani yang kita sebut sebagai dokumen elektronik, Ya. ya disepakati oleh jasa pinjaman tadi. Dan yang ketiga adalah si peminjam itu sendiri. Ya. Nah, itu juga hubungannya nanti kalau dilihat dari mekanismenya ya, Ya. antara si pemberi pinjaman dan si peminjam uang itu dipertemukan oleh aplikasi itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian ada perjanjian-perjanjian atau hubungan kontraktual antara para pihak itu yang kita sebut dengan dokumen elektronik. Iya. Seperti itu. Tapi terkait dokumen elektronik ya Bu, kan kita ketahui bahwa pinjaman secara konvensional itu kan juga kita ada penandatangan kontrak atau penandatangan perjanjian ya, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit lah ya. Itu apakah ada perbedaan antara perjanjian konvensional dengan perjanjian elektronik? Iya. Ataukah hanya perbedaannya bahwa yang konvensional itu melalui apa namanya kertas, kemudian elektronik melalui digital? Iya. Gitu. Kalau bicara pada aspek perjanjiannya, Ya. maka perjanjian dalam konteks pinjaman online itu adalah perjanjian yang dalam bentuk virtual ya, Oke. atau elektronik, Ya. atau bisa kita sebut juga perjanjian digital. Ya. Nah, apa syarat sah dari perjanjian digital itu? Oke. Sesungguhnya syarat sah perjanjian dari kontrak digital tidak jauh berbeda dengan syarat sah yang tertuang di pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Mirip, jadi yang pertama itu adalah kesepakatan para pihak, Oke. sama. Yang kedua adalah kecakapan hukum. Nah, kalau di perjanjian elektronik Ya. itu dia menambahkan supaya mungkin lebih rigid ya, Ya. atau lebih jelas. Jadi tidak hanya kesepakatan, tapi dia juga mencantumkan adanya kewenangan. Kewenangan apa itu? Kewenangan atau apa istilahnya? Dia berwenang enggak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Oh gitu. Karena kalau misalnya dalam suatu usaha, siapa sih yang berwenang menandatangani? Apakah direksinya kah atau bawahannya kan? Itu menentukan juga keabsahan perjanjian. Iya, iya. Nah, selebihnya yang syarat ketiga dan keempat itu sama saja. Ada misalnya ada yang sesuatu yang perjanjian, ada objek barangnya ya, Oke. satu hal tertentu, dan yang terakhir adalah satu sebab yang halal. Iya. Jadi kan itu terkait syarat sah perjanjian ya. Cuma kan kita tahu itu di dalam suatu perjanjian itu isi materinya itu kan kalau di konvensional kan sudah rigid sekali ya. Iya. Nah, merujuk pada perjanjian digital atau perjanjian virtual itu, apakah di situ ada juga apa namanya isi materi atau aturan terkait perjanjian digital atau virtual? Ada ininya klausul Iya. yang tertentu nggak? Kalau klausul sih sebenarnya itu tergantung dari ininya ya, jasa pinjamannya ya, jasa pinjaman. Nah, kalau secara umum itu tentu konsepnya persis Sama ya. dengan perjanjian yang tertulis atau fisik Oke, konvensional. ya. Yang pertama tentu ada judul atau apa sih perjanjian pinjam meminjam uang Ya. gitu ya. Terus yang kedua adalah keterangan bahwa ini apa namanya transaksi apa. Yang Ya. ketiga pasti ada komparisi. Kalau bahasa kontrak kan komparisi ya. Komparisi itu adalah identitas para pihak. Ya. Kemudian tentu mencantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak, dan juga terkait dengan berapa sih besar bunga Iya. dari pinjaman tersebut, terus berapa jumlah pembayaran setiap bulannya, dan banyak hal lagi yang dicantumkan dalam kontrak tersebut. Berarti itu kaitannya perbedaannya itu metodenya saja Metodenya ya, metodenya saja. konvensional dengan Iya. digital. Sebenarnya sama aja sih, cuman kan media yang berbeda. Iya. Gitu ya. Nah, itu kan terkait misal ya, dalam perjanjian kredit di konvensional itu kan juga kadang menimbulkan banyak masalah hukum. Salah satunya wan prestasi. Iya. Nah, di digital ini bagaimana? Apakah dia lebih mutakhir untuk apa namanya
menghadapi debitur-debitur yang Iya. one prestasi nih bro. Hmm. Entah itu dari mulai pemblokiran Iya. apa, ada nggak seperti itu Nah, perbedaannya? Sebelum kita masuk ke situ ya, Ya. sebelum kita masuk di persoalan uang prestasi dan semacamnya, kita harus kembali dulu nih bahwa dalam konteks pinjaman online ini kan kalau dalam istilah di masyarakat kita ada yang legal dan ilegal ya. Oke. Ada yang legal dan ilegal. Bagaimana sih menentukan bahwa pinjol ini legal atau ilegal? Oh, Itu yang iya. sangat penting. Ya ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang legalitas dari pinjol, tentu yang pertama statusnya adalah berbadan hukum. Oke. Yang kemudian dia terdaftar di OJK, OJK, ya. pastinya ya, Hmm. Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Hmm. Nah, kalau dia terdaftar di OJK, artinya bahwa pinjol tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam proses pendaftaran dan tentu memiliki izin dari OJK yang dapat dipakai untuk menjalankan proses menjalankan Kegiatannya. kegiatan usahanya. Hmm. Nah, kalau kita bicara pinjaman online ilegal, Iya. maka jelas bahwa aplikasi ini atau jasa pinjaman online ini tidak mendapatkan izin OJK atau dia belum mengajukan perizinan di OJK. Iya. Nah, dalam hal ini kita sudah bisa tahu dong Ya ya. bahwa kalau pinjaman online yang legal itu artinya sudah ada kepercayaan dari instansi terkait OJK bahwa silahkan bagi masyarakat yang ingin membutuhkan uang, sejuta uang pinjaman, Anda bisa memakai jasa-jasa pinjaman online yang resmi dong. Ya ya Ya, betul. dibanding dengan pinjaman online yang ilegal. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum di situ. Iya. Ya. Nah, pada hari ini kan kita bahas pinjaman online legal ya. Hmm. Maka kalau pinjaman online ilegal itu, kalau pada dasarnya ini kita dalam aspek legalitasnya ini Oke. yang paling penting di sini. Hmm. Kalau sedari awal dia sudah tidak legal, tidak terdaftar di OJK, maka sesungguhnya kontrak yang dibuat atau perjanjian yang dibuat dengan nasabah atau debitur itu sudah batal demi hukum. Batal demi hukum. Sudah batal demi hukum, sehingga konsekuensinya adalah perjanjian itu tidak pernah dianggap ada atau tidak pernah lahir. Dan Apabila pinjol itu ilegal. iya, Oke. apabila pinjol itu ilegal. Hmm.